pelabur, bukan cuci kopi yang lain. Kira-kira begitu ya, di kampung halaman saya di pelabur, makanya di pantai. Jadi enak karena di pantai kali itu. Jadi kalau di sini, tapi poinnya adalah kalau orang nggak tahu fungsi sebenarnya di situ, nah, untuk apa? Maka dia tidak bisa menikmati kopi ini secara maksimal. Karena nggak tahu fungsi sebenarnya itu untuk apa. Nah, begitu pula Ramadan dan puasa. Kalau kita tidak buka menjelaskan apa fungsi puasa di Ramadan itu, orang bisa keliru sehingga tidak bisa menikmati Ramadan secara maksimal. Fungsi puasa di Ramadan itu sebetulnya untuk apa? Begitu Bapak Ibu. Ya. Ini satu contoh ya yang sudah pernah terjadi di dunia, di sejarah. Jadi orang namanya Habib Bourguiba, dia ini presiden pertama Tunisia. Dia pernah mengumumkan 5 tahun setelah dia menjabat 50 tahun 57, ya, tahun 62 bulan Ramadan, tahun 1962 bulan Ramadan, waktu itu 1381 Hijriah, dia mengumpulkan menteri-menterinya dia. Terus waktu rapat kabinet siang hari bulan Ramadan itu dikasih jus buah masing-masing menteri. Kita tahu Tunisia itu mayoritas Muslim. Mayoritasnya lebih tinggi daripada Indonesia. Indonesia mungkin aja 85%. Kalau ini di atas 90% Indonesia. Dan juga kita tahu dari Indonesia banyak ulama-ulama besar yang kitab-kitabnya dipakai di Indonesia dan beberapa negara lain. Misalkan ada satu kitab yang terkenal sekali judulnya At-Tahrir wa Tanwir, kitab tafsir ditulis oleh Ibnu Asyur. Ibnu Asyur itu ulama dari Indonesia. Nah, siang hari bolong bulan Ramadan, Presiden memerintahkan untuk semua di meja menteri itu ada jus buah. Terus Presiden tunjukin minum jus buah siang hari bulan Ramadan. Nah, terus dia bilang, mulai saat ini saya mau mengumumkan satu dekret atau semacam surat keputusan Presiden bahwa puasa di bulan Ramadan tidak lagi wajib bagi semua orang Islam di Indonesia. Itu heboh itu peristiwa itu. Waktu itu ya heboh sekali. Nah, mungkin karena belum ada media sosial, mungkin karena. Nah, tapi nyampe ke Amerika dan ini ada jejak digital orang The New York Times ya terbit tanggal 5 Maret ya. Tadi kan Februari akhir ya. Bulan Februari akhir 1962. Tanggal 5 Maret yang terbit di New York, di New York Times. Judulnya tuh judul artikelnya Bourguiba toast modernisme with fruit juice at time of fast. Bourguiba merayakan ya, modernisme di negaranya dengan minum jus buah di siang hari bulan Ramadan. Yang menarik, yang sangat menarik menurut saya dari artikel ini adalah ketika dia diwawancarai oleh Thomas Brady ini wartawan senior di New York Times saat itu. Dia diwawancarai. Kira-kira dia ditanya, kenapa Anda kok mengumumkan sebagai presiden Anda mengumumkan bahwa puasa adalah wajib bagi orang Muslim di Indonesia ini kan negara mayoritas Islam. Jawabannya si Habib itu bukan kedudukan Nabi, emang namanya aja Habib gitu. Nah, menarik jawabannya dia. Dari situ kita bisa meneliti bahwa ada kekeliruan, ada ketidakpahaman antara fungsi puasa ada ketidakpahaman mengenai apa fungsi puasa di bulan Ramadan. Dia bilang begini, I can be more useful to my country, dia bilang, if I'm not sitting in the corner, yawning and hungry because of Ramadan. Dia bilang, saya bisa lebih bermanfaat buat negara saya kalau saya nggak sebulan penuh ini dalam kondisi ngantuk-ngantuk, uap-uap, yawning, sambil mojok-mojok, lemes, capek karena sebulan nggak makan di bulan Ramadan. Jadi ada kekeliruan melihat fungsi puasa di situ. Dan terus terang, kalau kita boleh atau berani untuk otokritik kepada diri kita sendiri, saya tuh otokritik ke dalam diri saya sendiri.
Kalau saya tidak pahami bahwa puasa bukanlah tujuan akhir Ramadan, puasa itu sekali lagi bukan tujuan akhir Ramadan. Makanya harusnya kita berani mengkritik diri kita bahwa Ramadan itu bukan puasa namanya. Kalau dia disebut bulan berpuasa, itu mungkin ada benarnya. Tapi kalau disebut bulan puasa, seolah-olah lokomotifnya adalah puasa. Fungsi puasa di bulan Ramadan ini mesti clear supaya tidak mengulangi lagi kekeliruan berpikir sampai kalau ada orang yang punya otoritas seperti Habib Burkiba dan pikirannya radikal, dia bisa mengeluarkan dekret seperti itu. Bisa membayangkan sayang betul ya, Habib Burkiba presidennya tidak paham bahwa fungsi puasa di bulan Ramadan itu bukan akhir. Ya. Puasa itu bukan akhir. Bukan akhir Ramadan ini, bukan tujuan akhir dari Ramadan itu. Belum kita buka. Padahal Habib Burkiba itu anaknya ulama, di foto kecilnya Pak. Anaknya ulama, dan ulama di Indonesia itu nggak bisa sembarang klaim ulama itu nggak bisa. Tapi kalau di Indonesia orang bisa klaim aja ustadz gitu dan kiai gitu. Kalau di sana nggak bisa. Iya. Namai kiai, panggil kiai, lama-lama jadi melekat dari Pak Kiai, padahal nggak bisa. Kalau di sana nggak bisa. Nah ini pakaian khas ulama. Ini abangnya juga ulama muda di Tunisia. Jadi Habib Burkiba, anak ke-8 dan 8 saudara. Terus dia kan Tunisia itu kan bahasanya kan bahasa Arab, kalau kita kan bahasa Inggris kan. Kalau bahasa Arab itu kan orang dibacain Quran pasti dia ngerti kan artinya apa gitu kan. Jadi dibacakan oleh salat subuh oleh Ustaz. Innallazina kafaru wa matu wa hum kufar falyuqbal min ahadihim bil ardi zahab wa lam yastadabi. Kalau orang Tunisia pasti tahu dia maksud artinya. Bukan maksudnya artinya pasti tahu. Orang-orang yang mati dalam keadaan kafir tidak akan diterima sebesar apapun emas yang dia punya, harta kekayaan dan lain sebagainya. Di penghujung juz yang ketiga surat Al-Imran. Jadi poinnya adalah si Habib Burkiba ini pasti tahu. Pasti tahu. Gak mungkin gak tahu dia. Nah, tapi keliru melihat bahwa puasa itu bukan ending, bukan akhir, bukan aktor utama, bukan lokomotif dari Ramadan. Jadi puasa itu memang Ramadan itu memang tidak pernah Allah namakan sebagai bulan puasa, dan kerancuan itulah yang perlu kita segera jelaskan. Bagaimana Allah menamakan Ramadan itu, Bapak Ibu, dan ini penting sekali kalimatnya, surat kedua ayat 185, memang cuma satu kali Ramadan itu disebut dalam Quran, cuma sekali-sekalinya. Bahkan nama bulan itu cuma Ramadan aja yang disebut dalam Al-Quran. Ada penyebutan bulan 4 bulan, ya. Inna iddata syuhuri inna Allah istara syara-syara fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum, itu dalam surat Taubah. Ada 4 bulan haram, tapi namanya nggak disebut di situ di Quran. Nanti penjelasannya ada di hadis-hadis Nabi SAW. Muharram, Rajab, Zulhijjah, Zulhijjah itu ada di penjelasan hadis. Tapi 4 bulan haramnya disebut. Nah, nama bulan yang disebut cuma Ramadan. Dan itu cuma satu kali, yakni pada ayat 185. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, Allah sendiri mendefinisikan Ramadan itu apa. Definisi Allah begini. Syahrul Ramadan, namanya bulan Ramadan, namanya gitu ya. Namanya bulan Ramadan. Definisinya apa? Allazi tunzila fihil Quran, yakni bulan yang turun Quran di dalamnya. Masih bicara tentang Quran, udah kita sudah lalu ada wakaf, jin, artinya jais, boleh dilanjut, boleh berhenti, sama derajatnya gitu, jin. Setelah bicara tentang Quran, baru ada atof namanya dalam kaidah tafsir. Ini fa ini namanya atof. Maksudnya tuh seketika itu juga terjadi sebab akibat. Sebab akibatnya tuh gini. Akibat dari ayat sebelumnya, akibat yang ada di kalimat sesudah fa, akibatnya ini, itu sebabnya adalah sebelumnya.
Akibatnya apa? Akibatnya faman syahida minkum syahra falyasumhu. Itu domir kepada Ramadan tadi, domir kepada bulannya. Maka kalau Anda jumpa bulan ini, wajib bagi Anda puasa. Itu akibat. Sebabnya mana? Sebabnya mana? Sebabnya adalah allazi unzila fihil Qur'an. Turunnya Quran di bulan itu sebabnya. Akibatnya, kalau Anda jumpa bulan ini, Anda puasa. Gitu. Nah, jadi kalau mafhum mukhalafahnya, mafhum mukhalafah itu kepahaman terbalik gitu ya. Kalau kepahaman terbaliknya saya tanya begini kepada kita. Jadi sebetulnya kenapa sih kita diperintah puasa, wajib puasa di bulan Ramadan? Itu jawabannya itu. Karena di situ diturunkan Al-Quran. Karena di situ diturunkan Al-Quran. Itu yang tidak dipahami oleh Habib Budiman. Dia kan pengen negaranya maju, gitu ya. Pengen negaranya maju, maka tadi dia bilang, saya kalau nggak puasa, saya bisa kerja lebih banyak, kata dia, supaya negara saya maju. Bapak Ibu, Allah takdirkan Tunisia itu sampai sekarang tidak keluar dari kemiskinan. Pendapatan per kapitanya masih lebih rendah daripada Indonesia. Dan kita tahu tahun 2010 terjadi Arab Spring itu dimulai dari Tunisia. Ketika seorang pedagang buah namanya Abu Azizi membakar dirinya di hadapan atau di depan kantor polisi di Tunis. Tunis itu ibu kota Tunisia. Bakar diri itu sebagai bentuk protes saking banyaknya korupsi, saking tidak sejahteranya negara Tunisia. Jadi dari 1962 sampai detik ini di 2025 Tunisia nggak pernah keluar dari kemelaratan. Sementara di agak jauh sedikit tetangga, masih tetangga juga sama negara Tunisia, namanya Qatar namanya negara Qatar. Qatar itu negara Qatar itu sebelum menemukan cadangan gas terbesar ketiga di dunia yang kemudian membuat dia jadi negara terkaya di dunia 25 tahun terakhir. Sebelum itu dia sudah menetapkan negaranya itu hukum dasarnya adalah Al-Quran. Coba kita lihat bagaimana Allah membuka itu gitu ya. Satu, Tunisia tidak mau pakai Quran dari 1962 sampai detik ini, nggak keluar dari kemiskinan. Sebelahnya nggak sebelah banget, tapi tetangganya Qatar. Qatar itu dulu negara miskin, nelayan. Sampai-sampai kalau warga negara Qatar itu berangkat haji, orang Arab Saudi itu tahu baunya amis nih, pasti orang Qatar. Gitu. Karena dia negara nelayan. Nah, sekarang kita lihat dia negara kaya, tapi yang kita tidak tahu adalah sebelum dia menemukan cadangan gas terbesar ketiga di dunia dan bagaimana cara mereka mengeksploitasinya sehingga betul-betul rapi dan jadi negara terkaya itu. Jauh sebelum itu, kira-kira beberapa tahun ya, mungkin kalau saya nggak salah ingat, 7 tahun sebelum dia menemukan cadangan itu, dia menetapkan Al-Quran sebagai hukum positif negara. Itu fakta sejarah gitu. Ya, kalau kita kaji menarik gitu. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi bulan Ramadan itu bulan Quran. Kalau disebut bulan puasa, wah bahaya. Bahayanya apa? Karena puasa itu tanpa attachment dengan Quran, ya puasa itu hanya normal ya. Literally adalah tidak makan, tidak minum, dan tidak berkumpul suami istri. Dari waktu yang ditentukan sampai itulah puasa. Sehingga kalau bulan puasa, ya kita cuma dapat sekitar festival kuliner saja. Gitu kan? Nah, ada wortak, cila, ada apa? Itu yang keluar tuh itu. Kenapa? Karena Ramadan hanya bulan puasa. Tapi kalau bulan Quran, wah ini ceritanya beda. Beda urusannya. Kulinernya cuma jadi sampingan aja. Ada, nggak ada masalah. Boleh, silakan kita nikmati kuliner. Ya. Ada anekdot bulan Ramadan ini sakti katanya. Karena di bulan luar Ramadan biji salak keras. Kalau di bulan Ramadan
jadi gitu kan ya. Boleh menikmati itu juga, tapi itu sampingan. Sampingan. Yang poin utamanya itu bulan Quran itu. Dan kita tahu Quran ini bukan soal perut saja. Kalau maaf ya tadi puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhukum sampai istri, maaf ini saya harus menggunakan kata-kata ini. Itu soal perut ke bawah. Ya. Makan apa? Bukanya apa? Udah ada kolomnya belum? Udah ada ininya belum? Udah ada ininya belum? Udah ada Allah. Gitu kan? Makanya aneh ketika bulan Ramadan makan yang tadinya 3 kali di bulan lain, di bulan lain tinggal 2 kali, tapi belanja konsumsi rumah tangga naik sampai 5 kali lipat. Itu data statistik 5 kali lipat. Kalau pertanyaan ini, boleh nggak? Boleh aja kita nikmati itu barokah. Silahkan kita nikmati. Mau pergi kemanapun kita berhenti di masjid manapun kita kenal dikasih makan, itu barokah, bagian dari itu. Tapi itu remeh kecil. Itu hanya akibat saja dari sebabnya yang mulia, yakni bulan kemudian. Oke, sekarang ini lanjut masuk ke dalam lagi. Kalau bulan Al-Quran diwajibkan baca Quran, itu kita mudahnya gampang. Misalkan, syahrul Ramadan allazii unzila fihil Quran, bla bla bla. Faman syahida minkum syahra falyaqra'ul Quran. Jangan gitu ya. Bulan Ramadan itu bulan Quran. Kalau kamu jumpa bulan ini wajib baca Quran. Namanya juga bulan Quran, ngerti kita. Oh iya, bulan Quran wajib baca Quran. Oke, paham. Tapi kenapa bulan Al-Quran yang diwajibkan puasa? Nah, di sini nanti kita paham fungsinya puasa itu. Jadi kita bisa menikmati Ramadan dengan fungsi. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, langsung aja saya beri jawabannya supaya langsung bisa kita paham. Jadi puasa itu adalah alat, cara, mekanisme untuk kita mempersiapkan wadah untuk menerima Al-Quran. Wadah, tempatnya. Ini bulan Quran. Ini bulan Quran. Anda siapkan wadahnya untuk menerima Quran. Caranya puasa. Caranya puasa. Nah, jadi puasa itu bukan akhir, tapi dia cara ya, untuk menuju akhir, untuk menuju dapatnya tadi. Jadi apa maksudnya Quran? Nah, maka itu penting bagi kita, sudah puluhan kali kita Ramadan ini, penting bagi kita segera membuka maksudnya apa. Kok bisa begitu? Menyiapkan wadah untuk kita tampung Quran ini harus dengan puasa. Kira-kira begini penjelasan. Banyak ya, penjelasannya banyak, tapi saya rincikan sedikit saja. Yang pertama, rupanya Bapak Ibu, ketika kita berpuasa, ya, itu sebabnya kita diperintah puasa di bulan turun Quran ini. Ketika kita berpuasa, namanya dry fasting, ya, tidak makan, tidak minum. Kalau puasanya tidak makan saja tapi minum air putih, itu namanya wet fasting. Nah, kalau kita ini dry fasting, ya. Dry fasting ini rupanya itu akan membuat usus kita mengeluarkan hormon yang namanya hormon grelin. Dan hormon grelin inilah salah satu cara untuk menyiapkan wadah yang tadi kita maksudkan. Nah, kenapa? Karena hormon grelin ini cuma ada kalau kita puasa. Kalau kita nggak puasa, kenyang, dalam kondisi kenyang, perutnya berisi penuh gitu ya, hormon grelinnya nggak ada. Sementara tubuh kita butuh hormon grelin untuk bisa masuknya Quran. Nah, ada beberapa kesaktian hormon grelin, saya sebut sakti karena memang dia sangat sakti, sangat luar biasa. Yang dari situ nanti kita paham itu sebabnya kenapa bulan Quran kita diberitahu. Yang pertama, hungry stomach hormone, maksudnya grelin. Hormon grelin ini, kalau ibu yang bilang nanti,
salah satu fungsinya, kerjanya di dalam tubuh kita, di saat kita lapar itu dia keluar dari usus kita, masuk ke dalam otak kita, dan di situ dia bekerja menumbuhkan sel-sel otak baru yang tadinya nggak ada. Sel-sel otak baru yang tadinya tidak ada. Jadi di sel-sel baru otak kita itulah sebetulnya idenya gini. Tumbuh sel baru di otak kita, baru, sebetulnya tidak cukup dalam bulan Quran ini kita hanya membaca tanpa paham. Tidak cukup. Sebab yang kita masukkan itu adalah pemahaman Qurannya. Itu sebabnya Allah sendiri mengatakan fungsi Quran yang mestinya kita punya, kita rasakan dalam Ramadan ada tiga. Seperti ini. Sekarang kita pakai HP nih. Kalau dulu sebelum ada HP, teleponnya pakai kabel. Tidak ada kabel ya kan? Ada di rumah kita ada kabelnya. Kabelnya itu nyambung ke mana gitu. Kalau sekarang nggak lagi, nggak ada kabelnya lagi. Nah, kok bisa nggak ada kabel tapi kita bisa telepon? Karena handphone kita ini menerima sinyal pakai telepon tanpa perlu ada kabel. Nah, kira-kira itulah hormon sinyal itu tadi. Dikirimkan lewat darah kita oleh bagian-bagian tubuh tertentu, dibutuhkan oleh bagian tubuh yang lain. Jadi semacam semacam neurotransmitter namanya ya, neurotransmitter, transmisi ya, yang dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain di dalam tubuh kita. Lewat apa? Lewat kelenjar. Kalau tadi handphone ini ada BTS, kalau ini ada kelenjar. Kelenjar kita ada 9 total di seluruh tubuh ini. Hipotalamus, pituitari, adrenal, kelenjar timus, kelenjar tiroid, pankreas termasuk kelenjar. Nah itu mengeluarkan hormon. Salah satu hormon yang sangat terkenal namanya insulin. Ya, insulin itu kerjanya banyak, ada setidaknya 7 fungsi, tapi yang paling terkenal adalah mengubah glikogen menjadi glukosa menjadi tenaga, kan gitu ya. Jadi kita masukin glukosa harus langsung berubah, kalau tidak dia akan tersimpan menjadi lemak di dalam darah kita dan akhirnya menjadi gula. Nah, singkat cerita, hormon-hormon tadi insulin, adrenalin, gitu ya, dopamin dan lain sebagainya itu yang itu ya. Itu semua itu bisa langsung tembus ke dalam hipokampus kita. Hipokampus itu bagian otak yang kecil di limbik sistem kita, tapi sangat penting. Apa fungsi hipokampus ini? Hipokampus ini berfungsi mengubah memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang. Kalau orang tahu hipokampusnya sehat, sekali 2 kali baca sesuatu ingatnya lama. Itu orang hipokampusnya sehat. Tapi kalau orang hipokampusnya tidak sehat, berkali-kali baca, berkali-kali dengar, gak ingat-ingat, lupa atau ingatnya sebentar. Nah, untuk menyehatkan hipokampus itu salah satunya adalah dengan ghrelin. Jadi saat kita berpuasa, ghrelin masuk ke hipokampus, apa yang kita masukkan, pemahaman yang kita masukkan saat kita puasa itu besar kemungkinan jadi memori jangka panjang. Jadi memori jangka panjang. Nah, makanya saking luar biasanya bisa mengubah hipokampus, bisa menyehatkan hipokampus menurut saya. Kita perlu hati-hati juga. Jangan sampai yang kita masukin selama Ramadan ini dalam saat kita puasa itu jangan sampai hal-hal yang hanya receh-recehan saja. Karena dia akan tertinggal lama jadi memori jangka panjang. Mesti yang kita masukin adalah hal-hal yang fundamental dari Al-Quran. Jadi bahaya sekali nih anak-anak kita terutama. Jangan scroll yang receh-receh di video-video receh itu yang kesimpan nanti. Lama-lama dia akan tumbuh dalam memori jangka panjang bahwa itu segalanya adalah recehan-recehan yang tak penting. Awas juga jangan nonton drama Korea atau apa gitu. Nanti masuk isinya ya itu. Dan itu tertinggalnya lama di memori jangka panjang itu. Nah, makanya Allah katakan tadi ini bulan Quran. Kalau kamu jumpa bulan ini puasa supaya apa? Nilai-nilai Quran masuk menjadi memori jangka panjangmu. Keluar punya karakter yang baru. Itu yang Dr. Anand Bazal katakan. Ya. Nah, ini fungsi hipokampus nih.
Fungsi pertama adalah mengkonversi short term memory, memori jangka pendek menjadi long term memory. Nah, kita menyebut orang yang hipokampusnya sehat itu sebagai orang yang cerdas, orang yang jenius. Sekali baca paham, sekali lihat ngerti, sekali dengar ingat. Itu jenius. Itu sebenarnya hipokampusnya sehat. Oke. Berikutnya, hormon grelin, Bapak Ibu. Tadi kata Dr. Anadia Bandal, ini kalau kita tulis di sini, dia bilang grelin itu bisa alter the connection between nerves, bisa mengubah koneksi, bisa mengubah koneksi antar syaraf kita, mengubah koneksi. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi saya jelaskan sedikit, harus saya jelaskan sedikit. Jadi begini Pak, sini aja biar gampang. Jadi begini, jadi fungsi grelin ya, fungsi grelin saat kita puasa. Banyak orang curhat begini sama saya, Bapak Ibu. Ustaz, kenapa ya saya kalau pas lagi dengar pengajian, dengar nasihat, tausiah, kajian gitu ya, itu rasanya saya pengen mengubah diri saya jadi lebih baik. Pas dengar kajian nih, tapi begitu saya pulang ke rumah, kembali lagi ke kehidupan saya sehari-hari, cita-cita tadi buyar, lupa lagi. Sebenarnya pengajian itu banyak, bagus-bagus yang memberikan ke ustaz-ustaz kita. Tapi waktu kita pulang balik ke kehidupan kita sehari-hari, lupa lagi. Sangat behavior saja, perilaku saja. Misalkan contoh, Bapak Ibu, Nabi Yunus tercela waktu beliau marah, padahal beliau dalam kondisi yang benar, karena beliau seorang nabi, kesel sama umatnya, marah. Gitu juga surat 21 Al-Anbiya ayat 87. Wazanun izama mughadiban fazanna ala naqdiru alaihi fanada fi zulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di dalam perut ikan beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya zalim ya Allah. Ya, sadar beliau saya zalim. Kenapa? Karena zahaba mughadiban, pergi dalam keadaan marah meninggalkan kaumnya. Marah itu sesuatu yang sangat tercela, bisa membuat seseorang jadi tercela. Nah, begitu dengar pengajian, saya nggak pengen gampang marah, gitu kan? Tapi begitu balik lagi pada kenyataan hidup, begitu emosi naik, lupa tadi. Kenapa itu terjadi? Karena waktu di pengajian cuma sampai tataran behavior aja, nggak bisa menembus masuk ke dalam simpanan data yang sudah tersimpan puluhan tahun di otak kita, di sebuah bagian otak yang namanya medial prefrontal cortex. Nah, medial prefrontal cortex ini Pak, di depan medial prefrontal cortex. Nah, disitulah tersimpan data, terolah data menjadi persepsi sosial. Di situ. Jadi nilai-nilai yang masuk, yang kita terima dalam pengajian dan lain sebagainya, itu ibarat satu bahan baku yang bagus, yang baik, tapi koki atau juru masaknya adalah medial prefrontal cortex. Bapak ikut kajian nih, ibu ikut kajian, dapat pengajian. Oh begini. Oke, itu ibarat ibu belanja bahan baku. Nah, lalu yang akan mengeksekusi si juru koki, juru masaknya, medial prefrontal cortex. Nih, saya bawakan ikan segar, tolong digoreng ya, biar enak, bla 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 bla. Kata kokinya, nggak mau. Saya mau pakai bahan yang udah ada aja. Tapi bahan itu udah busuk, udah nggak enak, udah nggak bagus, nggak apa-apa. Kata kokinya, medial prefrontal cortex. Jadi dipakai lagi itu. Trauma masa kecil, rasa khawatir dulu pernah dianggap sepele, remeh, begitu, dulu pernah kecewa, pernah dendam, pernah marah. Itulah yang dimasak oleh medial prefrontal cortex jadi sosial persepsi. Bahan baku yang tadi kita dapat dari pengajian ditolak sama dia. Kalau tidak berhasil masuk ke dalam medial prefrontal cortex. Makanya
dampaknya nanti kepada tubuh kita itu secara kelenjar dan secara sistem syaraf luar biasa. Salah satunya adalah di HPA aksis, HPA aksis itu apa ya, itu dari medial prefrontal cortex, dari behavior. Medial prefrontal cortex menghasilkan behavior, menghasilkan standar ukur apa istilahnya benchmark ambang batas stres kita itu diproduksi dipersepsi oleh medial prefrontal cortex. Nah, makanya Bapak Ibu maaf ya, bagi yang diabetes tentu tahu bahwa kalaupun Anda jaga makanan, nggak masuk karbohidrat, nggak masuk glukosa, tapi begitu ada pikiran stres, gulanya naik. Padahal makannya sehat, nggak makan gula. Dari mana gula naik itu? Itu gula yang dihasilkan oleh HPA aksis, stress response system. Ya, stress response system, sesuatu terjadi kepada kita nih, Terus disetujui oleh medial prefrontal cortex sebagai sebuah stress event. Ini stres nih, karena sesuatu terjadi. Disetujui oleh medial prefrontal cortex. Oh, ini stres. Langsung secara otomatis tubuh kita segera lewat HPA aksis tadi memproduksi hormon kortisol. Kemudian hormon kortisol memproduksi atau menginisiasi, memulai satu sistem yang tidak kita minta bahwa itu dalam tubuh kita, namanya glukokortikoid. Glukosa, kortisol, asteroid, itu singkatannya, glukokortikoid. Apa glukokortikoid itu? Secara sederhana, tubuh kita mengubah protein jadi gula, jadi glukosa. Padahal kita nggak minta. Makanya orang kalau pikiran nih, gulanya yang sudah ambangnya tinggi, pikiran gulanya naik. Bisa 600, bisa naik. Nah, itu gula dari mana? Dari glukokortikoid, dari HPA aksis, dari stress response system. Stress response system adanya di mana? Adanya di medial prefrontal cortex. Nah, maka itu kalau Bapak Ibu perhatikan orang gila, ya, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, ya, itu ODGJ itu yang rusak salah satunya medial prefrontal cortex. Jadi jebol itu medial prefrontal cortex, bablas. Ya. Nah, tapi keuntungannya apa? Dia tidak kena diabetes. Gak stres dia. Sehat dia. Makannya apa aja yang dimakan, dari tong sampah, dari mana bakteri apa nggak peduli, makan aja. Panas dia kepanasan, hujan-hujanan, nggak ada obat apa-apa, nggak ada obat, cengar-cengir aja dia. Ya, sehat-sehat aja dia. Gitu. Kenapa? Karena medial prefrontal cortex itu bablas. Apa yang bikin kita stres buat dia mah nggak stres, biarin aja dia. Nah, jadi Bapak Ibu, saya sebetulnya tidak mengajak kita untuk jadi ODGJ, tidak. Tapi maksud saya, ini kesempatan besar saat kita puasa ini, hormon grelin itu bisa menembus medial prefrontal cortex. Kalau selama ini kita ngaji tapi tidak dalam kondisi lapar, itu yang susah masuknya ke medial prefrontal cortex karena nggak ada grelin. Tapi saat kita lapar, gampang tembus kepada medial prefrontal. Itu idenya. Maksudnya begitu. Makanya Bapak Ibu, coba deh Bapak Ibu cek. Semua kisah di dalam Al-Quran itu nggak ada kisah yang mudah, nggak ada. Semua kisah di dalam Al-Quran itu kisah struggle, kisah perjuangan, kisah melampaui kesulitan hidup, semuanya. Coba cek, nggak ada. Kisah Nabi Zakaria menunggu anak, punya anak, pengen punya anak dari muda beliau nikah sampai usia sudah tua. Quran surat 19, surat Maryam, kalimatnya. Rabbi ini wahanal azmu binti washta'ala ra'sul syai'wa walam aku binti walika Rabbi syakir. Nah, dikisahkan di situ bagaimana aktor-aktor dalam Al-Quran itu berhasil melewati kesulitannya dengan rileks. Itu masalahnya. Jadi hidup ini bukan nggak ada persoalan, bukan nggak ada ujian. Nggak bisa hidup ini nggak ada ujian. Tapi yang bisa dilakukan adalah belajar bagaimana melampauinya, bagaimana melewati ujian itu dengan rileks. Kata Nabi Zakaria dari dalam surat 19,
Ya Allah, ini wahadal azmu ini, tulang-tulang saya udah pada rapuh gini, udah tua saya. Kepala saya sudah menyala dengan ubat, wasta'ala ra'su syaiba. Walam aku bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi saya tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu. Padahal doa minta anak dari muda, dari pertama nikah minta anak sampai usia renta belum diberi oleh Allah. Dan beliau nggak tahu bahwa akan diberi di usia tua, nggak tahu. Makanya doanya itu walau aku bidu'aika rabbi syaqiyya, dan saya tidak pernah kecewa ya Allah dalam berdoa kepada-Mu. Itu maksudnya bahwa beliau merasakan betul bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang sayang sama beliau walaupun doanya nggak dikabul, belum dikabul saat itu. Nah, jadi attitude itulah yang mestinya masuk ke dalam diri kita. Jadi nanti ambang stres kita jadi naik tuh. Jadi lebih tinggi. Jadi gak gampang stres. Ada orang begini, Ustaz, anak saya udah nikah 7 tahun, belum diberi anak ya Ustaz. Gimana ya? Aduh saya gak, ini dari baru, inilah satu-satunya ini harus harapan saya, ini begini kuat. Stres. Pengen cucu, stres pengen cucu. Akhirnya apa? Ya itu tadi. Gulanya naik, ininya begini, ininya begitu, hipertensi, bla 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 dan lain sebagainya, kecewa ini bla habis. Kalau masukin isi Quran, Nabi Zakaria menunggu sampai usia tua, beliau nggak tahu bahwa akan diberi anak, tapi doa beliau, walau aku bidu'aika rabbi syaqiyya. Itu maksudnya, idenya begitu. Jadi contoh lagi, stres, aduh Ustaz, adik saya ini ngomongnya sakit hati saya. Adik ipar saya ini nggak tahu diri, baru punya duit dikit ngomongnya begitu, aduh kesel, sakit hati saya, bla bla bla. Susah dirubahnya tuh sosial persepsi itu kalau tidak masuk grelin saat ini posisinya lagi ada grelin, masukin kisah Nabi Yusuf surat 12, Bapak Ibu. Baca bolak-balik dengan pemahaman. Coba lihat bagaimana Nabi Yusuf itu mau dibunuh sama saudara-saudaranya, bahkan rekatnya istilahnya yang abang-abangnya pikir udah mati Yusuf, udah dibunuh sama mereka. Coba. Nah, cuma qadarullah aja beliaunya belum meninggal kan gitu, qadarullah aja. Tapi apa kata Nabi Yusuf di ujung di akhir episode itu di ayat 93 ya, kalau saya nggak salah, atau 94. Beliau mengatakan gimana kalimatnya? Pada hari ini tidak ada lagi saya akan menceritakan atau menyebutkan apapun yang pernah kalian lakukan kepada saya. Tidak ada lagi, sudah selesai. Jadi maksudnya begini Pak, kisah itu kita baca Bu, kisah itu kita baca. Itu hebatnya ya, Quran itu tidak ada kisah yang mudah, nggak ada. Supaya ambang stres kita naik. Gitu. Allah, adik saya ngomong-ngomong pedes-pedesnya omongan dia, tapi tidaklah sejahat saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Yusuf. Udahlah. Kakak saya atau ipar saya, ya, sepedes-pedesnya ngomong atau apa nggak tahu diri, bla bla bla. Allah hadirkan surat Yusuf supaya naik ambang stres kita. Mereka nggak sejahat saudara Yusuf. Maksudnya Quran itu begitu Pak. Bulan Quran kita puasa supaya isi Qurannya masuk ke dalam diri kita. Itu isi Qurannya masuk. Contoh lagi yang dekat nih, maaf ya, kita buka aja ya, biar mumpung bulan Ramadan, mumpung kita sedang puasa, biar jadi memori jangka panjang dan betul-betul menembus medial virtual konteks. Bapak-bapak biasanya stres. Kenapa Pak stres? Istri saya cerewet banget Ustaz. Aduh, ngomongnya ini itu hal kecil apa ngomong capek saya.